terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV nasional yang independen terpercaya, Kompas TV. Siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur menikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah agama Islam yang berjudul 3 pesan Rasulullah di akhir hayatnya. Apa saja 3 pesan Rasulullah di akhir hayatnya menjelang wafat? Yang pertama, jaga sholat. Jaga sholat. Sholat lagi yang menjadi urutan pertama. Jaga sholat kalian. Karena salah satu ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW langsung berhadapan dengan Allah di arasnya Allah di Sidratul Muntaha hanya ibadah sholat.
lewat peristiwa Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang tadinya 50 rakaat, akhirnya Nabi Musa minta kebijakan dari Allah, beberapa kali bolak-balik Rasulullah menghadap ke Allah. Akhirnya yang jadi keputusan terakhir adalah 5 rakaat sehari semalam. Perintah untuk melaksanakan puasa tidak diterima. Rasulullah berhadapan langsung dengan Allah. Perintah untuk melaksanakan haji, umrah, bersedekah, berzakat, dan ibadah lainnya tidak langsung berhadapan atau face to face dengan Allah. Tapi satu-satunya ibadah yang diperintahkan kepada Rasulullah dan umatnya berhadapan langsung dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah di arasnya Allah di Sidratul Muntaha, hanya ibadah sholat. Mengapa salat penting? Sehingga Rasulullah di akhir aja, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Karena yang pertama, salat adalah kunci pintunya surga. As-salatu miftahul jannah. Bagaimana mau masuk surga kalau tidak mendapatkan kunci pintu surga? Yang kedua, as-salatu miftahul khair. Salat adalah pintunya kebaikan. Yang ketiga, as-salatu imanuddin. Salat adalah tiangnya agama. Yang berikutnya, inna salata tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari diri seseorang, suatu sekelompok orang, suatu komunitas masyarakat dari perbuatan keji dan mungkar. Dan dengan salat melahirkan pribadi-pribadi yang rendah hati, pintar bersyukur. Kenapa dengan sholat melahirkan pribadi tawadu? Kepala yang posisinya letaknya paling tinggi di antara anggota badan lainnya, sujud syukur, sujud di lantai atau di tegel atau di sajadah, menghambakan diri kepada Allah lewat gerakan-gerakan sholat. Lahirlah pribadi yang qanaah, orang-orang yang memang tidak pernah sholat. Wah, itulah yang melahirkan kepribadi-pribadi perilaku yang sombong, angku, arogan, takabur. Itu termasuk penyakit-penyakit hati. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Rasulullah yang kedua, jaga perempuan di antara kalian. Jaga perempuan di antara kalian. Kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian tentang 3 pesan Rasulullah di akhir hayatnya. Pesan yang kedua, jaga perempuan di antara kalian. Kenapa perempuan yang menjadi perhatian sentral Rasulullah di akhir hayatnya? Alasannya yang pertama, perempuan adalah tiang negara. Bayangkan itu, perempuan adalah tiang negara. Biar bagaimana pondasi kokohnya, pakai cakar ayam ke, pakai cakar bebek ke, cakar iti, cakar ayam istilahnya. Hanya ku tambah-tambah ke. Kalau tiang tidak kokoh, maka bangunan itu juga akan mudah roboh. Kita melihat ada bangunan proyek, belum diresmikan sudah roboh. Proyek jembatan. Kenapa baru diresmikan hari itu langsung juga roboh? Di samping pondasi jembatan itu tidak kuat, mungkin campurannya dimanipulasi, namanya proyek. Juga tiang penyangga jembatan itu tidak kuat. Seperti jembatan layar di Tompok Ladang. Mudah-mudahan kuat, tapi saya lihat konstruksinya agak kuat. Jadi, kenapa perempuan Rasulullah berpesan dia jaga perempuan kalian? Karena perempuan tiang negara. Kapan tiang rapuh? Kapan tiang tidak kuat? Bahaya, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ketika saya wisata pendidikan di Thailand, konon kabarnya, tapi ini berita yang aktual, terpercaya, bukan hoax. Thailand itu adalah negara paling besar prostitusinya di dunia. Dan itu memang saya lihat luar biasa di Thailand itu. Ketika saya wisata pendidikan di Thailand, khususnya di kota Pattaya, luar biasa, Pak. Luar biasa pemirsa. Ngeri saya lihat perempuan-perempuan di sana itu sepertinya sudah bukan lagi tiang negara. Dia perempuan-perempuan dia mencari mangsa, mencari laki-laki, sudah obral diri di sana. Dan memang banyak berita yang menginformasikan Thailand adalah termasuk negara prostitusi terbesar di dunia. Oleh karena itu pesan saya kepada ananda-ananda sekalian yang ingin lanjut studi S2, S3, carilah negara yang aman tingkat prostitusinya, kriminalnya, dan berbagai aspek lainnya. Di Amerika juga ada iman rawatib saya sedang S2 di Amerika. Di Amerika juga tingkat kriminal agak tinggi karena sana senjata api diperjual bebas. Menurut saya yang paling aman itu adalah Jepang, Australia, dan beberapa negara lainnya. Jaga perempuan. Kenapa perempuan? Rasulullah tekankan jaga perempuan di antara kalian. Perempuan itu adalah ummu warabatul bait. Apa yang dimaksud itu, Ustaz? Ummu warabatul bait. Ummu, ibu. Ibu dan pengatur rumah tangga. Bagaimana corak perilaku, watak, kepribadian anak sangat ditentukan oleh didikan dan model pendidikan yang diberikan oleh ibu. Apalagi kalau istri itu 100% berstatus sebagai ART, asisten rumah tangga, atau IRT, ibu rumah tangga. 24 jam di rumah bersama anak. Kecuali anak kalau sudah sekolah, apalagi kalau masih balita 24 jam bersama anak. Makanya perempuan itu penting. Jaga perempuan di antara kalian. Bagaimana generasi bangsa Indonesia ke depan, akhlaknya sangat ditentukan oleh peranan pendidikan ibu di rumah tangga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan anak. Makanya disebut ummu warabatul bait. Jadi sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Oleh karena itu peranan ibu di rumah sangat menentukan. Suami jangan menganggap sepele istri. Karena laki-laki juga tidak bisa hidup tanpa perempuan. Meranalah semua laki-laki kalau tidak perempuan di dunia. Begitu pula sebaliknya. Perempuan tidak boleh juga memandang ente laki-laki. Karena tidak bisa juga hidup tanpa laki-laki. Jadi harus ada. Inilah kelebihan Allah menciptakan berpasangan-pasangan. Dan Allah jelaskan di surah Yasin.
ayat 36. Subhanallazi khalaqal aswaja. Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, perempuan, ada pagi, ada siang, ada hujan, ada kemarau, ada musim hujan. Maha suci Allah. Subhanallazi khalaqal aswaja. Surah Yasin ayat 36. Yang kedua, perempuan adalah tadi tiang negara. Yang kedua, ummu warabatul bait. Perempuan adalah tokoh pendidik yang pertama dan utama di lingkungan rumah tangga. Seperti apa model perilaku anak sangat ditentukan oleh ibu. Apalagi ibu yang bukan wanita karir. Oleh karena itu, hormati perempuan atau istri-istri kita. Jaga perempuan kalian. Rasulullah tidak pernah mengatakan, jaga sawamu. Di akhir hayatnya, jaga rukomu, jaga mobil Alphardmu, jaga mobil Mercymu, jaga mobil sedang Camrymu. Tapi jaga perempuan kalian. Hebatnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah kuliah. Rasulullah tidak pernah ikut mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Tapi luar biasa kecerdasannya, sabda-sabdanya luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW. Makanya disebut manusia yang memiliki keluar biasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesan Rasulullah di akhir ayatnya, ummati, 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 jaga umatku. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah di akhir ayatnya, ummati, 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 jaga umatku. Umatku tidak boleh bercerai-berai. Setelah Rasulullah wafat, umatku harus bersatu padu, tidak boleh berselisih hanya gara-gara beda mazhab. Karena ada 4 mazhab dalam ajaran Islam, yaitu ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Maliki. Nggak boleh kita bercerai-berai. Umatku tidak boleh bermusuhan hanya karena masalah hilafiyah. Di masyarakat ada yang berselisih, bahkan tidak mau silaturahim antara satu dengan lainnya. Hanya persoalan maulid bidah, mi'raj bidah, barasanji bidah. Apa alasannya? Karena tidak ada di zaman Nabi. Kalau alasannya tidak ada di zaman Nabi, tak usah naik pesawat pergi ke Madinah, Mekah dan Jeddah menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena pada zaman Rasulullah tidak ada pesawat. Wah, kalau begitu cara berpikirnya susah diterima secara akal sehat. Maulid tidak ada kelemahannya, tidak ada bid'ahnya. Malahan ada pembaca ayat suci Al-Quran, ada tausiah pencerahan rohani melalui ceramah agama Islam, lalu di situ berkumpul silaturahim. Justru memperkokoh persatuan umat Islam lewat kegiatan maulid. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita
kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Jadi saya juga heran di masyarakat itu, apalagi di yang merasa diri hebat, mi'rat bid'ah, bersanji bid'ah, selama tujuannya positif. Saya juga kurang sependapat kalau musik itu dikatakan haram. Karena Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, karena terancam nyawanya di Makkah oleh kafir Quraisy, itu juga disambut dengan rabana. Batasan musik adalah segala irama, segala nada atau bunyi-bunyian yang mengandung irama itu musik. Selama itu irama mengandung dakwah, menurut saya boleh. Coba lagunya Oma, lewat nada menyampaikan pesan dakwah. Lagunya Oma haram. Mengapa mengapa bersinah dilarang. Deng 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 deng. Karena itu cara binatang. Mengandung dakwah, Pak. Kenapa berjudi dilarang. Apalagi judol. Judi online ini yang merusak sekarang ini. Menurut Menteri Kementerian Komunikasi Digital, Ibu lupa namanya, Mutia Hafid, itu kurang lebih 80.000 anak umur berapa itu sekarang sudah terjangkiti judi online. Kalau sudah banyak anak-anak terjerumus judi online, bahkan ada istri membunuh suaminya karena sudah habis anggaran rumah tangga gara-gara judi online, bagaimana kita mencapai generasi emas? Hebatnya Australia. Ini Australia nih, perlu kita tiru. Parlemen Australia sudah memutuskan anak di bawah 16 tahun dilarang menggunakan medsos, media sosial. Melalui forum atau mimbar atau acara Mutiara Imam yang terhormat ini, saya menghimbau, menyarankan para anggota DPR RI, wakil-wakil rakyat kita, kalau bisa meniru keputusan Parlemen Australia. Anak umur 16 tahun ke bawah dilarang bermain medsos, media sosial. Rusak mental, moral anak-anak. Di Finlandia saya dengar berita dan melalui juga bacaan di internet. Di Finlandia sekarang orang kembali ke buku, pulpen buku, meninggalkan laptop. Karena kecerdasan anak yang hakiki bukan terbentuk dari laptop, tapi lewat membaca buku dan menulis. Sudah memikirkan semua itu. Finlandia ada salah satu negara yang tingkat pendidikannya, mutu pendidikannya luar biasa. Kembali tadi, kenapa Rasulullah di akhir ayatnya, ummati, jaga umatku. Tidak berpesan, jaga istri kalian, jaga ruko kalian, jaga sawah kalian, jaga pesawat jet kalian, jaga kekuasaan kalian. Agar umatnya sampai akhir zaman dunia kiamat tetap bersatu padu. Sesuai dengan firman Allah. Wattasimu bihablillahi jami'an walatafarrakum. Quran surah Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Apa itu tali agama Allah? Dua saja. Quran dan hadis sahih. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam berpegang saja pada dua hal yang pokok, Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu khususnya hadis sahih. Titik, tidak usah berpegang kepada yang lain, aman dunia akhirat. Tidak usah bercerai-berai karena ini, tidak ada di zaman Rasulullah.
Jangan pakai mic kalau ceramah karena tidak ada di zaman Rasulullah, bidah. Semua bidah kalau dasar pikirannya tidak ada di zaman Rasulullah, susah dicerna secara akal sehat. Jaga umatku. Umat Islam tidak boleh bercerai-berai hanya karena beda partai. Umat Islam tidak boleh bercerai hanya karena beda visi misi. Umat Islam tidak boleh bercerai hanya karena beda gelar. Umat Islam tidak boleh bercerai-berai hanya karena status sosial. Umat Islam tidak boleh bercerai-berai hanya karena tingkat pendidikan yang berbeda. Semua di hadapan Allah sama. Yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagai kesimpulan tausiah saya bahwa ada 3 pesan Rasulullah di akhir hayatnya. Yang pertama, jaga sholat kalian. Yang kedua, jaga perempuan di antara kalian. Dan yang ketiga, ummati, jaga umatku. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.